Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam renungan malam kita, yang setiap malam saudaraku kita nikmati. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan menolong kami, dan sedialah hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami semua. Kami rindu lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita tetap ada dalam kebaikan Tuhan, saya percaya. Mari saudara kita melihat dalam 2 Samuel pasal 12. Saudaraku, saya memberi judul Engkaulah itu, wahai sang pujangga. Saudara, 2 Samuel 12 ayat 1 dikatakan, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu yang merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Saudaraku, Nabi Nathan datang kepada Daud menyatakan sebuah perumpamaan, saudara. Tapi sepertinya Daud tidak menangkap apa maksudnya. Ternyata di istana ada dosa yang sedang ditutupi, saudara. Masa itu adalah masa peperangan antar bangsa, antara raja. Tuhan terus memberi kemenangan kepada Daud. Tetapi meskipun Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, ada satu hal yang Allah ingin koreksi dari sikap Daud. Ternyata di istana ada sebuah kelakuan Daud yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita melihat, saudara, ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Engkaulah itu. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang telah melepaskan engkau dari tangan Saul. Allah mulai berperkara dengan Daud. Sekalipun seakan-akan Daud kurang mengerti apa arti dari perumpamaan itu. Tetapi Nabi Nathan dengan jelas katakan, engkaulah itu orangnya, hai sang maestro. Engkaulah itu orangnya, hai sang pujangga. Engkaulah itu orangnya yang pintar bermazmur. Engkaulah itu orangnya yang mahir bermain gambus dan kecapi. Seakan-akan Daud menyembunyikan dosanya lewat bagaimana dia memiliki hubungan dengan Tuhan, lewat bagaimana dia menulis banyak mazmur, saudara. Tetapi Tuhan tetap tidak bisa berkompromi dengan dosa. Sehingga Tuhan katakan, engkaulah itu orangnya. Apa itu, saudara? Mari kita lihat. Dalam ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudaraku, Daud sebagai panglima perang juga, dia membuat satu strategi untuk dia memuluskan nafsunya, keinginannya, saudara. Dia tidak menyadari bahwa ada orang yang dirugikan lewat apa yang dia kerjakan. Bahkan dengan terang-terang dia katakan bahwa Uria harus ada di depan, di pasukan paling depan, untuk satu tujuan, supaya Uria tewas dan dia bisa melakukan apa yang dia mau. Kalau bukan Nabi Nathan datang kepada Daud, dia tidak akan pernah menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang merugikan, bahkan berujung kepada kematian Uria. Kita juga melihat, saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 10, saudara. 2 Samuel pasal 10. Maksud saya 2 Samuel pasal 24 ayat 10 dikatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud. 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelahnya menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ayat 15.
Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai pada waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Saudaraku, atas kebijakan yang salah dari Daud, ada 70.000 rakyat Israel harus mati karena sampar. Karena kita tidak mengerti bagaimana hubungan Daud dengan Allah sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin. Kenapa banyak hal seakan-akan keputusannya, tindakannya seakan-akan bukan mewakili Allah? Apakah dia terlalu banyak mendengar para pegawainya, saudara? Bukankah Daud harusnya meminta hikmat dari Tuhan sehingga orang lain tidak dirugikan? Saudaraku, kami tinggal di Pamulang, saudara. Setiap hari naik motor ke kantor, pulang pergi. Kadang, saudaraku, kalau buru-buru kita ngebut, saudara. Dan kadang saya tidak takut kalau orang menyalip saya salip lagi, saudara. Istri saya sedang colek, jangan suka ngebut. Sebenarnya saya memang karena lama di jalanan mungkin, saudara. Jadi saya nggak takut kalau orang nyalip saya salip lagi. Tetapi satu hal yang saya sangat takut, saudara. Kalau ada ibu-ibu naik motor di depan saya. Karena kalau ada ibu-ibu naik motor di depan saya, dia kasih sen kanan, dia belok kiri. Belum tentu dia ke kanan, dia kasih sen kiri, belum tentu dia ke kiri, dia belok kanan, saudara. Itu yang berbahaya, saudara. Saya tidak takut Valentino Rossi pun melewati saya akan kejar. Tetapi kalau ibu-ibu di depan saya, saudara, sen kanan, belok kiri, itu yang bahaya, saudara. Karena di saat dia melakukan itu, orang di belakang akan jatuh. Orang di belakangnya akan terluka, saudara. Orang di belakangnya akan kecelakaan. Sekalipun ibu itu tidak tahu. Ini yang banyak terjadi kita lihat di jalan, saudara. Ibu itu tidak tahu bahwa dia itu sen kanan tapi belok kiri. Sehingga orang di belakangnya harus sering mendadak. Dan tidak sedikit yang kecelakaan dan terluka. Ibu itu harus diingatkan, Bu, sen kanan belok kanan, sen kiri belok kiri. Jangan sen kanan belok kiri atau sen kiri belok kanan. Ibu itu tidak akan pernah sadar, saudara, sampai dia harus diingatkan bahwa itu salah. Sehingga kita tidak perlu menjadi pengikut ibu sen kanan belok kiri, saudara. Pernahkah kita menganalisa kehidupan kita? Kita mungkin bingung, tuh orang kok nggak mau dekat sama saya? Pernahkah kita menganalisa bahwa sebenarnya kitalah penyebabnya? Kita menyuruh orang untuk berubah, tetapi yang Tuhan mau kita yang berubah, saudara. Supaya orang lain bisa melihat perubahan itu. Dan orang lain bisa mengerti segala sesuatu dan kita ada dalam kebaikan Tuhan. Raja Daud tidak akan pernah menyadari kesalahannya kalau Nabi Nathan tidak datang kepadanya. Dia akan tetap bersembunyi di balik gambus dan kecapinya. Dia akan tetap bersembunyi di balik mazmurnya, pujangannya yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan. Sekalipun Raja Daud mengalami banyak kemenangan, tetapi Tuhan harus berperkara. Ini harus diselesaikan supaya orang lain tidak dirugikan, supaya tidak lagi terjadi lagi Uria-Uria yang lain, supaya tidak terjadi lagi 70.000 rakyat ya harus binasa karena sampar, karena keputusan yang salah dari Raja Daud. Mari, saudara, kita belajar mengkoreksi kehidupan kita. Jangan kita paksa orang lain untuk berubah. Ternyata kitalah yang harus berubah. Ibu-ibu di pinggir di jalan itu naik motor, saudara. Dia harus diingatkan, sen kanan itu belok kanan, saudara. Supaya jangan banyak lagi orang yang rem mendadak sehingga kecelakaan dan terluka di belakangnya. Ini yang menjadi peringatan bagi kita, saudara, supaya kita mengerti bahwa mungkin Tuhan menyuruh kita untuk kita lah yang berubah. Ayat terakhir, saudara, dalam Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita rindukan, saudara? Kita merindukan ketentraman, kita merindukan ketenangan, kita merindukan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Dikala kita menjunjung tinggi kebenaran, kebenaran di atas kebenaran adalah Yesus sendiri, saudara. Mari kita bersama-sama menganalisa dan mengkoreksi kehidupan kita. Jangan paksa orang lain untuk berubah, kalau sebenarnya kitalah yang harus berubah. Ini menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini. Engkaulah itu
orangnya, hai sang pujangga. Sekalipun Daud menyembunyikan segala sesuatunya di balik mazmur dan pujangganya, tetapi Tuhan harus selesaikan ini. Supaya terjadi apa? Supaya terjadi ketenangan, ketentraman, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Hamba hanya seorang corong. Biar Tuhan, apa yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami, menguatkan kami semuanya. Supaya kami belajar menganalisa diri kami. Supaya kami belajar merubah apa yang mungkin kurang dalam diri kami. Sehingga orang lain bisa duduk bersama dengan kami di dalam damai dan sukacita daripada Engkau. Biar kami menjunjung tinggi kebenaran. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan lawat kami. Tuhan, kalau ada sesuatu yang perlu dirubah dalam kehidupan kami Bapa, biarlah terlebih dahulu kami melakukan itu, supaya orang lain melihat bahwa ada kebenaran dalam kehidupan kami. Puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.